Semua itu bebas berpendapat di Semeru, punya ideologi apapun, semua bisa belajar dan semua bisa jadi tempat belajar. Halo teman-teman, saya Randy, lengkapnya Randy Adiningrat. Saya adalah Kepala Departemen Penelitian di Semeru Research Institute. Semeru Research Institute itu adalah lembaga penelitian kebijakan yang fokus pada kemiskinan dan ketimpangan. Kemudian arena bermainnya bisa macam-macam ya, bisa perdesaan, bisa perkotaan, kemudian ada anak, pemuda, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan. Semeru itu punya cita-cita untuk melihat dunia dan Indonesia yang bebas dari berbagai bentuk kemiskinan dan ketimpangan melalui pengambilan kebijakan, perumusan strategi, baik yang disusun oleh pemerintah maupun aktor-aktor non-pemerintahan yang berbasis bukti. Pertama yang kita lakukan adalah memproduksi buktinya, memproduksi pengetahuan melalui riset yang berkualitas. Yang kedua, kita juga berupaya untuk mendukung peningkatan kapasitas, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Jadi kapasitas teknis maupun kapasitas terkait isu yang sedang menjadi perhatian mereka gitu ya, supaya tadi rumusan kebijakan itu berbasis bukti hasil penelitian. Yang ketiga, kita juga berupaya untuk mengembangkan dan mendukung berbagai diskursus terkait kebijakan pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah kita juga berupaya untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, misalnya dengan menerbitkan berbagai bentuk hasil penelitian Semeru ke dalam jurnal ilmiah misalnya, supaya itu jadi diskursus akademik. Kita menulis lagi hasil penelitian Semeru ke dalam platform-platform digital yang populer, supaya muncul juga diskursus di publik, membuat penelitian Semeru juga lebih mudah dimengerti melalui sosial media. Itu juga bagian dari upaya Semeru menggulirkan banyak wacana mengenai bagaimana mengentaskan berbagai bentuk kemiskinan dan ketimpangan, terutama di Indonesia. Semeru tuh di bawah direktur ya, itu ada sekretaris lembaga. Nah, sekretaris lembaga itu di bawahnya ada Koms. Ini yang Mbak Ratri kerja ini. Jadi Koms ini kerjaannya adalah mengedukasi publik gitu ya, hasil-hasil risetnya Semeru gitu ya, melakukan fungsi penjangkauan, diseminasi. Kemudian sejajar dengan sekretaris institut itu ada 2 divisi. Pertama adalah divisi keuangan dan administrasi. Di bawahnya ada Departemen Sekretariat Kantor dan Departemen Keuangan dan Administrasi. Dan yang kedua adalah Divisi Penelitian dan Penjangkauan. Itu di bawahnya ada Departemen Penelitian dan juga Departemen Publikasi dan Informasi. Yang paling cocok, semua cocok. Anak ilmu ekonomi, passionnya di komunikasi gitu ya. Menjelaskan hasil riset kepada masyarakat, mengkomunikasikan hasil riset kepada pemerintah, melakukan policy engagement strategi. Kamu cocok di bidang komunikasi di bawah sekretaris lembaga. Kamu anak ilmu ekonomi tapi senang di bagian administrasi, ya bisa aja di departemen administrasi. Kalau di departemen penelitian itu secara umum tugasnya adalah pertama produksi pengetahuan ya, memproduksi bukti melalui penelitian, mulai dari mengembangkan proposal penelitian, kemudian mendevelop desain penelitian, instrumen, bagaimana strategi pengumpulan data, menganalisis hingga menyelesaikan deliverable-nya atau menyelesaikan output-nya menjadi laporan penelitian atau bentuk yang lain seperti working paper, policy brief, dan lain sebagainya. Kemudian tidak berhenti sampai situ. Di dalam departemen penelitian ini kita juga berusaha untuk mengembangkan strategi komunikasi hasil-hasil penelitiannya. Kenapa? Supaya hasil penelitian yang sudah babak belur kita lakukan gitu ya, kita hasilkan itu digunakan. Terutama untuk kalau orientasinya adalah pemerintah, berarti ya digunakan dalam perumusan kebijakan.
Entah itu dalam menerbitkan sebuah kebijakan yang baru, memperbaiki kebijakan yang sudah ada, atau menghilangkan kebijakan yang aneh-aneh gitu ya. Tugasnya peneliti juga untuk memikirkan bagaimana strategi komunikasi penelitian yang efektif, engagement-nya seperti apa. Proses rekrutmen itu di Semeru kalau besar-besaran biasanya dilakukan secara terbuka ya, jadi open recruitment gitu ya. Beberapa kali kan Semeru melakukan open recruitment juga. Baru tahun ini gitu, di awal tahun kita juga ada 5 peneliti junior baru ya, yang baru saja kita seleksi. Jadi open recruitment, tidak dipungut biaya apapun ya. Dan seleksinya juga sangat ketat, macam-macam, mulai dari seleksi administratif, kemudian ada berbagai tes dan wawancara. Itu menjadi bagian dari bagaimana Semeru itu memiliki staf yang baik ya, secara kompetensi tadi, menjaga si knowledge-nya ini. Pertama adalah portofolio riset mereka. Misalnya gini, kalian kan nyusun skripsi, itu bagian dari riset. Seringkali ketika melamar di Semeru, itu tidak dimunculkan. Padahal Semeru pengen tahu sebenarnya bagaimana ketertarikan teman-teman terhadap riset. Jadi itu harus dimunculkan. Nilai plusnya adalah bukan hanya riset aja, tapi kalau ternyata punya keterampilan dalam mendiseminasikan hasil riset, misalnya seperti mengikuti conference gitu ya, atau diseminasi hasil riset melalui seminar-seminar. Syukur-syukur lebih bagus lagi pernah menulis di jurnal, baik nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua adalah pernah atau menguasai tools-tools yang membantu dalam proses penelitian. Misalnya kalau peneliti kuantitatif, biasanya mereka perlu mampu mengoperasikan Stata, SPSS, Python gitu ya, R, segala macam. Atau yang kualitatif itu pernah mendevelop instrumen wawancara, melakukan FGD, syukur-syukur bisa mengoperasikan NVivo gitu. Jadi memang itu terutama sih ya tadi kembali patient research-nya itu ada atau enggak dibuktikan melalui portofolionya mereka. Nggak mesti banyak ya, karena saya paham betul gitu ya, sebagai peneliti junior itu biasanya fresh graduate, misalnya dia cuma punya satu portofolio dari skripsi, tapi kalau dia mengerjakan skripsi itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sebenarnya itu akan kelihatan jauh mana passion mereka terhadap riset. Dia akan bisa menceritakan bagaimana hasil yang dia temukan dalam penelitiannya didapat melalui metodologi seperti apa gitu. Mungkin metodologinya tidak canggih gitu atau belum canggih, tapi di Semeru itu ini penting nih. Jadi salah satu prinsip yang dipegang adalah peneliti itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya, jadinya secara metodologi mungkin bisa keliru yang digunakan, tapi bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuka gitu. Ini metodologi yang aku pakai. Semeru itu membuka program magang, jadi itu dibuka sepanjang hari sebenarnya kalau proses rekrutmennya. Tapi prinsipnya kita akan merekrut mahasiswa magang ketika ada studi yang membutuhkan gitu. Tapi program magang ini memang juga menjadi salah satu isu strategis yang sedang didiskusikan oleh Semeru, karena ada wacana yang muncul supaya magangnya ini benar-benar dijadikan program yang lebih sistematis. Teman-teman yang mau magang bisa mengirimkan CV dan juga motivation letternya ya. Jadi apa ekspektasi magang di Semeru, kemudian dikirim ke email semeru@semeru.org.id. Kalau teman-teman mau lihat apa riset-riset yang sedang kita lakukan, yang teman-teman bisa mengira-ngira sebenarnya ada kebutuhan nggak sih di Semeru soal anak magang, itu bisa dilihat di websitenya Semeru juga, di laman current research ya. Jadi bisa ngelihat sebenarnya risetnya tuh ada apa aja di tahun ini yang sedang berjalan, dan teman-teman
bisa mengira-ngira sebenarnya saya berekspektasi untuk terlibat di riset ini karena apa gitu, jadi bisa kemudian kirim CV-nya dan motivation letter-nya ke email tadi smeru@smeru.org.id. Sebenarnya dimanapun teman-teman nantinya berkarir gitu ya, upayakan segala keputusan yang teman-teman buat itu berdasarkan bukti, berdasarkan hasil penelitian.